Selain daripada komponen-komponennya, tentu ada teori-teori yang melandasi daripada pembuatan modul ajar itu. Ya. Coba dulu Ibu sebutkan. Kalau teorinya ada 4 ya, Bu. Ini teori behaviorisme ya, Bu. Mm-mm. Teori kognitivisme, teori konstruktivisme, lalu teori humanisme, Bu. Iya, Ya, Bu. coba dulu Ibu jelaskanlah. I- Maksudnya seperti apa oh, teori-teori yang Ibu katakan tadi. Teori behaviorisme itu dia cenderung perilaku manusia ditentukan dari rangsangan, Bu. Contohnya saja, seperti kalau kita sama siswa itu, kalau kita sering berikan stimulus, lalu kita berikan dia hadiah, membuat dia lebih ini, itulah teori behaviorisme. Hmm. Yang Kalau lain? teori kognitivisme itu lebih fokus kepada individu, Bu, lebih lebih cenderung memproses informasi. Misalnya pada individu tersebut. Contohnya gini, Bu, dengan menggunakan peta konsep untuk membantu siswa mengorganisasi informasi yang dipelajari. Jadi cenderung dia ke proses pembelajaran daripada hasilnya, Bu. Oke. Nah, yang lainnya? Kalau teori konstruktivisme itu pengetahuan dibangun oleh individu berdasarkan pengalaman itu, Bu. Contohnya saja kayak kita mempelajari pembelajaran PBJL, Bu, di mana siswa aktif menyelesaikan masalah. Ya, Kalau baik. teori humanisme, Bu, adalah apa? Sebagai guru itu sebagai fasilitator yang membantu siswa mencapai tujuan belajar. Contohnya memberikan kepada siswa untuk memilih topik belajar yang mereka inginkan atau yang mereka minati gitu, Bu. Oke, baik. Itu teori belajar ya, Bu ya. Coba dulu Ibu jelaskan dulu dalam proses pembelajaran itu ada namanya TPACK. Coba. Nah, PACK menggabungkan teknologi ya, Bu. Ya, Nah, teknologi, pembelajaran pedagogi, pada teknologi konten, knowledge ya. dan Ya, pengetahuan. menggabungkan pengetahuan dengan teknologi. Coba, Iya. apa yang sudah Ibu lakukan dalam TPACK ini? Kalau dalam TPACK itu biasanya pernah saya sekali ya, Bu, TPACK saya laksanakan sewaktu saya Anggota. memberi apa sebuah kelompok, anak-anak itu diapakan kelompok, lalu saya cenderung yang bagi siswa yang pintar itu saya buatkan kelompok kecil. Bagi yang kurang ibaratnya diri lalu mereka menjelaskan masing-masingnya gitu, Bu. Iya. Kalau dinamakan TPACK itu menggabungkan, memadukan, yaitu pengetahuan dengan teknologi. Artinya kita memberikan proses pembelajaran itu menghadirkan, yaitu proses pembelajaran yang berbasis teknologi, menghadirkan misalkan apa-apa saja kegiatan-kegiatan berbasis teknologi. Itu coba Ibu jelaskan. Apa yang bisa Ibu hadirkan? Seperti kalau saya biasanya ngadirkan kami di sekolah ada namanya papan interaktif ya, Bu. Papan interaktif kayak PPT itu, Bu. Mhm. Bisa juga kami dari laptop Infokus menghadirkan Ya. kepada siswa. Karena di Mhm. sekolah kami ada masing-masing kelasnya ada papan interaktif Infokus. Sekarang, Bu, papan interaktif bentuknya kayak TV besar gitu, Bu. Itulah yang kami laksanakan untuk siswa. Kami menggabungkan pembelajarannya tersebut, Bu. Berarti dengan apa namanya itu PowerPoint ya? Dia kayak PowerPoint, tapi dia hampir sejenis dengan Infokus itu, Bu. Iya, iya, iya. Selain itu ada lagi Bu bentuknya selain daripada papan interaktif. Melihat dari apa, Bu? Kalau dari internet, dari YouTube juga Iya. laksanakan. Kan YouTube bisa kita hadirkan di Ya, kelas bisa, YouTube. bisa, Bu. Nah, YouTube bisa kita hadirkan, video pembelajaran bisa kita hadirkan, Ya, ya, Bu. ataupun penggunaan misalkan suatu aplikasi ya, aplikasi-aplikasi bisa kita hadirkan. Ya, Ataupun misalnya menggunakan WA, ya. menggunakan Google apa namanya Google Classroom. Classroom gitu ya, Ya, menggunakan Google Meet. Nah, kan itu merupakan suatu proses pembelajaran yang menggunakan yaitu teknologi. ya, Bu. Oke ya. Baik. Itu teknologi. Kemudian asesmennya, seperti apa asesmen yang diberikan Ibu di dalam proses pembelajaran? Komen itu yang pertama saya buat asesmen diagnosis dulu, Bu. Hmm. Sebelum belajar, saya menilai anak tersebut dulu. Dari pelajaran masa lampau masih ingat atau tidak gitu, Bu. Selesai saya nanti udah buat materi pembelajaran, saya jelaskan, nanti saya buat asesmen formatif. Selesai saya menerangkan, menjelaskan proses belajar telah dilaksanakan, di akhir pembelajaran itu saya buat asesmen penilaian formatif, Bu. Lalu Ya, ada juga asesmen sumatif. Kalau sumatif itu akhir ya, Bu, per ya. semester. Itu dia. Jadi apa tujuan ketiga asesmen itu diberikan kepada peserta didik? Supaya Tujuannya secara umum. secara umum ya, Bu. Hmm. Supaya kita tahu menilai anak sampai mana diukur penilaian untuk diri siswa tersebut, Bu. Sampai Apa-apa mana saja rupanya yang dinilai? Aspek apa saja yang dinilai pada diri anak? kognitif, Bu, Hmm. psikomotorik, ya kan, Bu, kognitif, Hmm. psikomotorik sama afektif. Kalau kognitif itu apa-apa saja itu? Kognitif melalui pengetahuan yang diterapkan di, Hmm. di pembelajaran, Bu, kognitif. Pengetahuan kan ada levelnya, Bu. Ada pembagiannya. Apa saja itu? Pengetahuan ya, Bu. Ada kurang paham saya, Bu. Tingkat pengetahuannya ada yang dia sukar ya, Bu, mudah, sedang. Bukan, bukan.
Bukan itu, Bu. Pengetahuan itu ada aspek C1, ada C2, ada Oh, C3 sampai dengan C6. oh, Ibu pernah dengar itu? pernah, Bu, pernah. C1 dia Iya, pengetahuan ya, Bu, ya, memahami iya, ya, Bu, iya, menganalisa ya, Bu. iya. Jadi skan pembelajaran itu harus menurut indikator-indikator C1 sampai C6. Iya. Jadi ada berupa pengetahuan, ada berupa penerapan, ada Iya, menganalisis, ada menerapkan, ada mengevaluasi, dan seterusnya. iya, Bu. Nah, kemudian kalau kompetensi afektif itu apa saja, Ibu? Kalau afektif itu dia ke ini ya, Bu, ke apa namanya, sikap ya, Bu. Ya, sikap ya. Ke Apa sikap. saja sikap yang bisa di apa dinilai Heeh. dalam proses pembelajaran? Sikapnya dalam proses pembelajaran bagaimana sewaktu guru menjelaskan anak itu gimana respondernya gitu, Bu. Responnya bisa kita ketahui apakah Hmm. kira-kira bisa dia meresponnya dengan baik dari sikapnya itu kita ketahui gitu, Bu. Hmm. Kalau sikap itu selain daripada respon, bisa kita melihat minatnya belajar bagaimana, motivasinya belajar bagaimana, tingkah lakunya Iya, gimana dalam belajar, keseriusannya dalam belajar, ya, iya, Bu. kesungguhannya, semua itu merupakan sikap. Iya. Baik, kalau keterampilan, Kalau keterampilan itu saya nilai dari nilai praktek ya, Bu. ya, Keterampilan yang saya terapkan hmm, waktu kalau misalnya apalagi kalau bidang studi agama kita misalnya materi sholat bisa saya praktekkan gitu di minggu depannya bagaimana apakah mereka bisa menerapkannya sesudah dipelajari sebelumnya gitu saya praktekkan gitu, Bu, sudah ya, pernah jadi, ya, dilaksanakan. ya, jadi siswa disuruh mempraktekkan, bukan kita yang mempraktek, Ibu, Iya, tapi iya, siswa. siswa Iya, mempraktekkan, ya, iya, Bu. karena kita menilai, mengasesmen, Iya, ya. iya, Jadi Bu. bisa mempraktekkan mereka, kita berikan kesempatan untuk mempraktekkan sholat. Bagaimana sholat yang benar, bagaimana sholat yang tepat, ya, bagaimana sebenarnya. Itulah yang bisa kita nilai melalui keterampilan. Atau berwudu, ya, banyak Iya, Bu. berwudu ataupun melakukan ibadah-ibadah yang lain. Kalau di dalam asesmen itu kan tentunya ibu harus apa namanya, asesmen yang dibuat itu harus berlandaskan juga atau berbasis HOTS. Pernah dengar ibu HOTS? HOTS Asesmen pernah, HOTS. pernah Nah, dengar, Bu. nah, coba HOTS ibu HOTS jelaskan itu apa itu. kalau kepanjangannya High Order Thinking Skill ya, Bu. Mm-mm. Bahwasanya siswa itu harus berpikir kritis dari soal yang kita buat gitu, Bu. Hmm. Suruh berpikir kritis. Gimana yang dimaksud dengan berpikir kritis? Maksudnya anak tersebut bisa menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah-masalahnya gitu dari soal yang kita berikan gitu, Bu. Ya, anak harus dapat mencari, ya, mencari Ya, informasi, kemudian mengolah informasi, ya, kemudian apa namanya, memberikan kesimpulan informasi-informasi itu, ya, ataupun mengevaluasi informasi itu mana yang cocok jawabannya, mana yang tepat jawabannya, itu namanya mengolah, ya. Bu. Jadi dalam kegiatan HOTS itu ada kegiatan menganalisis, ada kegiatan kemudian mengolah, kemudian ada kegiatan mengevaluasi atau memilih jawaban yang benar, ya. Ya, Bu. Jadi memang di sana ada kegiatan-kegiatan memunculkan dalam diri siswa itu kegiatan berpikir kritis, kreatif, ya, kemudian berpikir secara logis, sistematis, dan analitis, ya. Jadi memang soal itu mulai dari C4 sampai C6, ya. Soalnya, Bu. Jadi, ya, jadi ini bisa kita laksanakan kalau di SD, yaitu tingkat apa namanya itu tingkat kelas tinggi, ya, Oh, mulai dari kelas 4 sampai oke, kelas Bu. 6. Oke, Ya, Bu. baik. Ibu sudah pernah memberikan kegiatan P5 PPRA? P5 sudah pernah, Bu. Sudah pernah sih. Kegiatan apa saja yang dilaksanakan di sana? Terutama kegiatannya, topiknya, kalau temanya gaya hidup berkelanjutan pernah saya buat, Mm-mm. Bu. Mm-mm. Topiknya mengelola sampah, Bu. Ya. Dari topik tersebut, dari mengolah sampah tersebut, jadilah sebuah keterampilan, Bu. Hmm. Keterampilan dari sampah yang organik atau anorganik. Jadi kita pilih sampah yang anorganik itu seperti botol-botol aqua itu, Bu, dikumpulkan, jadi dibuatkan keterampilan gitu, Bu. Seperti entah membuat kreativitas dari botol aqua itu menjadi bunga gitu, Bu. Nah, ini Baik. Jadi konsep-konsep apa yang kita hasilkan dari kegiatan itu, Bu? kalau konsep-konsepnya yang pastinya tetap beriman dan bertakwa ya kan, Bu, terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu bergotong royong anak tersebut, Bu. Kreatif ya kan, Bu. Lalu kalau segi rahmatalil alaminnya mereka jadi berkeadaban, keteladanan, jadi ya, Bu. Banyak ya, jujur, mandiri, Jujur, mandiri juga bisa. bekerja sama, gotong royong semua, Bu, ya. Ya, Bu. Oke, baik. Itu dilakukan satu semester, gimana, Bu, cara melakukannya itu? Satu semester maksudnya jangka waktunya? Kalau saya selalu di sekolah saya terapkan gitu, Bu. Melihat kan kalau
P5 ini dia cenderung kita aktif kepada wali kelas, Bu. Sesuai dengan judul kita juga. Kayak semalam barusan saya kerjakan kami kewirausahaan, Bu. Kewirausahaan ada namanya Market Day di sekolah. Nah, di situ saya terapkan, saya ini juga Ya, baik. Oke. sering digunakan juga, Bu. Kayak adalah sekitar kalau 2 minggu sekali kami terapkan IPEK tadi. Ya, baik. Ibu pernah melakukan penelitian tindakan kelas? Kalau penelitian tindakan kelas ini sejauh ini belum pernah, Bu. Belum pernah. Belum pernah, ya. Jadi penelitian apa saja yang sudah pernah dilakukan? Penelitian yang pernah saya lakukan yang kemarin udah waktu kuliah dulu ya kan, Bu. Nah, itulah itu baru sekali itu, Bu. Lalu inilah ini Bu PTK yang saat ini sedang berjalan udah dibuat, Bu. Udah juga inilah Yang sudah Ibu buat apalah yang diangkat di sana apanya itu? Masalahnya. Masalahnya tentang metode peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan metode cooperative learning pada materi Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 di kelas 4 SD Negeri nomor 108293 Perbongan, Bu. Oke. Jadi di sana nanti Ibu memberikan itu metode kooperatif tipe kooperatif Cooperative tipe learning. tipe apa tadi? Kooperatif Cooperative learning, Bu. kooperatif learning. Tapi biasanya kooperatif learning itu Ibu harus ada tipenya itu. Kan kooperatif learning kan bekerja sama pembelajaran Ya. berdiskusi lah itu, berkelompok. Iya, Bu. Atau bekerja sama. Tentu harus ada tipenya. Apakah tipe dia misalnya tipe jigsaw atau tipe start atau tipe misalnya match and match. Dibuatlah Ibu tipenya. Oh, jadi buat ya, Bu. Iya, Iya. misalnya penerapan model pembelajaran kooperatif learning tipe ini gitu. Jadi kalau dia kooperatif learning itu baru umum dia kooperatif berdiskusi aja seperti biasa. Oh, jadi di judul tambahin lagi gitu, Bu. Tipe learning gitu, Bu. Kooperatif learning tipe gitu. Dicarilah buku-buku yang terkait yang sesuai dengan kemampuan kita menerapkannya. Iya. Sesuai apa yang bisa kita terapkan, kemampuan kita menerapkannya bisa kita terapkan, itulah kita cari sesuai dengan kondisi ataupun masalah yang ada di dalam kelas. Iya, ya, Bu. Baik, mungkin itu saja Bu ya. Iya, Bu. Sekian. Assalamualaikum, Bu, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallah ayyakfuru bima anzalallahu baghyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bi ghadabin ala ghadab walil kafirina azabum muhin. Wa iza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Dah, sadaqallah. Sadaqallahul azim. Oke, bacaannya alhamdulillah bagus. Cuma napasnya pendek tadi ya. Iya, Pak. Memang kelemahannya napasnya memang. Anak UIN itu mantap-mantap ini, pandai nulis kan. Coba ya. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Satu lagi. Alladzi qaddara fahada. Cobalah tampilkan di layar. Pas benar tulisannya, cuman guratannya kurang indah. Ya. Baik, itu bisalah diperbaiki itu dengan
Rajin-rajin belajar menulis ya. Ya, Pak.